Saya selalu ada untuk Komnas Perlindungan Anak dari dulu ya. Iya, terima kasih Bu Rustin. Ketuanya aku tidak peduli. Sahabat anak Indonesia. Nah, jumpa lagi dengan saya Aris Merdeka Sirait dalam program Pas Asik, broadcast ala Komnas TV Anak, seru dan asik. Bahagia sekali saya pagi ini ketemu sahabat lama saya yang saya tidak pernah lupakan sepanjang hidup saya, Ibu Rustin Ilyas. Apa kabar Ibu? Horas. Horas menjua-jua. Inilah sahabat saya. Baik, harus baik. Sahabat saya ini yang sejak tahun 85 saya bersahabat dengan beliau, memberikan perhatian pada anak-anak. Nah, pagi hari ini saya bersuah dengan bunda saya ini. Selain tadi sudah menyampaikan kabar baik, bisa nggak sih cerita dulu apa yang menjadi pengalaman Ibu Rustin dalam kehidupan atau di tengah-tengah kehidupan anak-anak yang membutuhkan pertolongan. Oke, tapi sebelumnya aku tak buka ini sebentar aja boleh ya? Boleh. Sebentar aja, habis itu tak pakai lagi. Mantap. Biar tahu kalau mulutku nggak mencong gitu. Oh iya, betul iya. Nah sekarang pakai lagi. Mantap. Oke, ya aku mau cerita ya Riz ya. Betul, saya kira. Maaf ya kalau aku enaknya panggil dia itu memang kita biasa ya, kamu Mbak Rustin, aku Aris gitu ya. Iya. Dari dulu. Sorry, ini malah angel lagi. Iya baik. Ya, iya, jadi saya kira itu. Jadi bisa nggak diceritakan supaya itu menjadi contoh pada pegiat-pegiat perlindungan anak ya? Aku akan menceritakan sesuatu apa ya? Untold story tentang Komnas dan tentang seorang Aris Merdeka Sirait. Ya. Karena kalau cerita kegiatan saya itu pastilah berkaitan dengan anak mulai dari tahun 85-an ya. Iya, saya ingat betul itu. Betul itu. Jadi jujur aja waktu itu kita ikut membidani KPAI ya. Betul. Ikut membidani KPAI sebagai mandat yang diberikan pemerintah kepada kita ya, kepada artinya komunitas peduli anak ya. Yang dipimpin oleh Ibu Dr. Lili Riantono. Tuh kangen banget, bisa diundang kali ya nih. Saya kira masih energik ya. Jadi kita harus tahu lah sejarah itu, benang merahnya itu ada. Betul. Kenapa kita itu menangani anak? Karena anak itu masa depan bangsa. Betul. Ya nggak Riz? Betul. Siapapun yang akan merusak sebuah negara, gampang kok. Rusak aja anak-anaknya. Oh iya. Kita nggak punya masa depan. Betul. Habis selesai gitu. Makanya kita waktu itu pernah ngotot betul. Ya. Mbok Yo, ada yang namanya Menteri Perlindungan Anak. Betul itu gitu kita gagas ya sejak awal. Karena anak itu bukan manusia dewasa yang dipenggal jadi dua. Betul. Anak itu manusia utuh. Benar. Makanya ada lagu anak-anak, ya kan? Baju anak-anak, dongeng anak-anak. Mereka punya dunia. Ada makanan anak-anak. Ada makanan anak-anak. Betul. Jadi kenapa kita tidak tangani ini sebagai manusia seutuhnya itu loh. Dan itu sampai sekarang belum. Makanya kejadiannya kayak begini. Ya, jadi memang ada sebuah peristiwa gitu ya, anak-anak membutuhkan pertolongan, tetapi banyak orang yang abai gitu. Dan saya kenal Ibu Rustin ini, Mbak Rustin ya, yang terus getol dan selalu memberikan perhatian pada anak. Itu bisa nggak diceritakan apa sih motivasi yang sesungguhnya yang ada di dalam diri bundaku ini? Jadi gini ya, tahun 85 itu, jujur saya sebagai istri Angkatan Udara, waktu itu jenuh dengan cara berorganisasinya ibu-ibu angkatan ya. Saya pikir kenapa sih kok aku nggak punya jati diri. Akhirnya kita dari Makassar pindah ke Jakarta dan suamiku masuk ke Sesko ya. Selesai itu aku di Jakarta ketemulah dengan Ibu Mariono. Beliau itu dari Sandi Negara, masih ingat ya Bu Mariono ya? Nah, Bu Mariono lah yang mengajak saya,
aku diperkenalkan kepada Ibu Nasution di BK3S. Oh iya, betul. Jalan Tanjung. Betul. Ya, dari situlah saya menjadi sekretaris dari ibu-ibu pejabat ini yang bergerak di bidang sosial. Ada yang jenderal. Nah, gitu ya. semua jenderal. Rapatnya itu Mas Haris, kalau mereka makin marah, rapatnya bahasa Belanda. Lah aku mana ngerti ya bahasa Belanda ya, tapi aku sering komen-komen, akhirnya Bu Nasution bilang begini, kamu ini otak kamu melompat-lompat gitu. Cobalah kamu itu bikin yayasan. Oke lah, saya bikin yayasan. Terus kantor saya ya di rumah di Halim Perdana Kusuma kan. Itu ya. Bu Nas tanya, di mana kau punya kantor itu? Bu Nas itu bukan orang Batak tapi ngomongnya kayak Batak gitu kan. Ikut suaminya ikut gitu. Suaminya malah kayak orang Jawa. Ya, akhirnya Ibu bilang, enggak boleh, itu rumah dinas, tidak boleh kau pakai untuk apa-apa. Pindah kau ke sini. Kemana Ibu? Ke rumah Ibu. Jadi aku berkantor di tempat Ibu Nasution itu selama 18 tahun. Luar biasa. Di situ. Nah, apa yang aku lakukan Mas Aris? Waktu aku diminta sama dinas sosial untuk menangani keramat tunggak waktu itu ya, lokalisasi di situ aku menangani. Belum ada undang-undang pelindungan anak. Oh tentu ya. Belum. Ya betul lah. Tahu nggak? Saya mohon maaf ya, saya harus belak-belakan di sini ya. Ya silakan. Yang namanya sorry, aku nggak mau bilang itu WTS karena bukan yang tunasusila itu bukan cuma wanita gitu loh. Enak aja wanita tunasusila. Ada juga laki-laki ya. Banyak. Emangnya yang datang siapa gitu kan? Iya betul. Gitu. Jadi aku bilang aja itu karena itu non gender. Dan itu merupakan shock terapi. Nggak ada anak kecil kalau ditanya, nak, kamu kalau udah gede kepengen jadi apa? Mak, nggak ada. Nggak ada ya. Gitu loh. Betul, ya kan? Ya. Nggak ada. Karena itu musibah, aib dan memalukan. Tapi itulah yang ada. Usia pada saat itu di keramat tunggak yang paling laku usia 13, 14, 15, 16. Usia seperti itu ya. Usia seperti itu. Apa nggak mules aku ngelihatnya. Benar. 17 tahun itu mereka sudah punya langganan tetap. Aduh, bener-bener. Itu 20 tahun yang lalu lebih 30 tahun yang lalu ya. Sudah konsentrasi pada itu ya. Ibu Nas juga itu memberikan dukungan terhadap itu ya. Gitu loh. Luar biasa. Waktu itu kan aku pikir ya sudah, aku harus hengkang ya. Dari situ aku nggak betah karena aku nggak bisa melakukan banyak, nggak bisa. Betul. Kecuali kita menangani secara reaktif dan rehabilitatif ya. Jadi selesai itu ada lagi. Aku mau melayani mereka secara preventif edukatif gitu. Pulanglah aku Mas Haris, sedih banget aku, terus kelihatan anak-anakku gitu ya. Nah akhirnya aku sampai di rumah ya, dengan aku sholat, aku buka Al-Quran, di situ terbacalah Iqra dibacalah, itu kan. Oke, aku bilang ini. Akhirnya aku bikin taman pendidikan di kolong-kolong jembatan. Oh luar biasa. Itu substansi keterpanggilannya itu tadi ya. Karena aku menjabarkan bacalah itu tadi. Iya betul. Oke, jadi aku pertama di Pasar Induk Kramat Jati. Oh iya. Di situ. Nah, aku ngajar anak-anak masuk ke situ tuh enggak mudah loh Mas Haris. Ya, tidak seperti Kramat Jati yang sekarang ya. Tidak preman udah di mana-mana gitu. Aku ke situ. Iya, terkenalnya Cililitan kan bersebelahan betul. Kayak gitu. Jadi aku masuk ke situ, semua teman-temanku heran gitu kan. Ngapain sih Mbak di situ udah? Ya semua pasti tertarik ngurusi panti asuhan. Betul. Aku bilang enggak. Kalau yang di panti itu pasti udah terurus lah gitu loh. Jadi aku lihat malam jam 11 itu anak kecil-kecil tuh diri semua. Astaga. Coba. Jadi aku artinya peristiwa itu sudah sejak lama sebenarnya anak-anak yang terlibat atau dieksploitasi secara seksual seperti itu ya. Selain itu, tadi di Keramat Tunggak tadi ya. Betul. Kalau di Keramat Tunggak itu dilokalisasi. Iya betul. Dan ini lepas ya. Ini lepas. Nah, yang di Keramat Tunggak itu lucu juga. Jadi diantarlah seorang ibu-ibu ke sana. Saya tanya, ibu antar putri ibu ke sini mau apa? Ya supaya masuk di sini Bu, gitu kan. Emang ibu tahu putrinya ibu tuh mau jadi apa? Tahu. Kan jadi tunasusila. Loh, batinku kok enggak kaget gitu ya. Ibu tahu tunasusila itu apa? Itu kan yang jaga toko. Batinku lah itu sih pramuniaga. Jadi gitu, akhirnya aku di DPR aku bilang jangan kita memakai selalu bahasa yang eufemistik. Jangan bahasa yang terlalu tinggi. Betul. Rakyat kita itu masih belum reading belum minat bacanya dan nggak ngerti mereka itu.
bilang aja bahwa ini tempat pelacuran, lokalisasi, sehingga orang tahu. Tapi kalau dibilang tunasusila dikiranya jaga toko gitu loh. Nah, kembali lagi kita cerita tentang di Keramat Jati di banyak ditemukan. Itu anak-anak itu sebenarnya datang dari mana ya pada masa itu ya? Begini, hampir tidak ada yang namanya KTP DKI ya waktu itu ya. Dan itu KTP juga bisa bikin KIPEM istilahnya. Betul. KIPEM itu KTP yang untuk sementara. Jadi sejak itu Mbak Rustin sudah melakukan itu ya? Udah, luar biasa. Ngeri tapi ya, ngeri sedap. Tapi memang mungkin dilakukan dengan tulus hati ya. Jadi dan satu di situ kalau kita masuk ke daerah yang hitam, jangan kita merasa paling putih gitu loh. Itu strateginya ya. Cobalah kita bersahabat dengan kehitaman itu sendiri. Iya. Bicaralah dengan mereka. Jangan bicara kepada mereka, beda. Beda. Bedanya itu apa itu? Bedanya kalau bicara dengan mereka, ibaratnya kita bergandengan gini loh Mas Aris, gitu loh. Tapi kalau bicara kepada mereka begini, nah itu akan beda, gitu loh. Jadi kita harus perintah gitu. Iya, jadi kita harus tahu kenapa sih kok anak-anak ini menjadi pelacur. Nah di situ kita akan menemukan jawabannya, bahwa semuanya itu hampir 90 mungkin semua ya, masalahnya ekonomi ya. Ekonomi, sehingga mereka menyingkirkan pendidikan, menyingkirkan moral dan sebagainya. Nah, sahabat anak Indonesia, inilah pengalaman Bundaku Sayang ini. Tadi sudah diceritakan mulai dari awal komitmennya dan sebagainya, dan selalu tidak memisahkan dirinya dengan persoalan-persoalan yang anak. Itu yang dilakukan oleh Ibu Rustin ini. Dan inilah yang menjadi langgeng Ibu Rustin ini memberikan perhatian terus-menerus terhadap anak-anak lepas dari kekuasaan dan tekanan dan sebagainya. Nah, pengalaman itu sebenarnya yang ingin kita gali dari Mbak Rustin. Apa kira-kira hambatan-hambatan ketika kita bersama dengan anak-anak seperti pengalaman Mbak Rustin tadi? Hambatan itu jujur ya, justru dari orang tua mereka sendiri. Orang tuanya ya? Yang mereka tidak suka anaknya itu disuruh saya buka taman belajar, karena nggak boleh pakai nama sekolah kan, harus ada segala macam aturannya di situ. Saya bikin taman belajar itu di gudang bawah Keramat Jati. Di situ. Nah mereka di situ belajar hanya 2 jam. Karena ini setelah aku pelajari ya. Betul, setelah itu 2 jam itu udah mereka nggak mampu berpikir. Mereka juga berpikir aku mesti cari uang kayak gitu-gitu. Saya cukup 2 jam aja tiap hari. Nah, dari mana saya memakai, kan sudah ada zaman itu ada kejar paket A, kejar itu aja aku ambil. Sebetulnya nggak ribet sih gitu loh. Siapa yang jadi relawan? Semua mahasiswa yang aku ajak. Gitu. Jadi memang kita harus melibatkan banyak orang gitu. Nah, disitulah kita bisa mempelajari karakter-karakter yang ada di pasar itu. Karena pasar itu merupakan sebuah kota tersendiri. Betul. Dengan juga presidennya sendiri di situ. Iya betul. Nah, jadi kita juga harus kolonun. Aku enggak kolonun sama lurahnya. Lurah itu nggak dianggap. Mereka cuma dianggapnya cuma tekan aja. Tapi kalau preman yang paling jahat, nah itu lurahnya. Gitu ya. Gitu. Nah, dari pengalaman Ibu Rustin ini, kira-kira apa yang disarankan ya kepada para pegiat-pegiat perlindungan anak dengan dasar pengalaman dari Ibu Rustin? Saya melihatnya ini kan belum menyentuh substansi persoalan. Kira-kira strategi apa yang bisa di-share oleh Bundaku Sayang ini kepada kawan-kawan pegiat perlindungan anak? Oke, sebetulnya kalau sekarang Komnas ini udah besar ya, Riz ya. Alhamdulillah, dengan syukurlah. Segala macam kecapean. Betul. Dengan segala macam pergumulan, tantangan, air mata, ya tangisan, betul. Banyak hal yang dan saya selalu ada untuk Komnas Perlindungan Anak dari dulu ya. Iya, terima kasih Bu Rustin. Ketuanya aku tidak peduli. Pokoknya Komnas harus begini, harus begini, harus begini. Ya memang seperti itu. Kalau bagi saya untuk teman-teman terutama ya yang memegang lembaga perlindungan anak ya yang di daerah misalnya mana, fokuslah. Betul. Ya, fokus dan carilah jaringan sebanyak-banyaknya. Iya. Gitu. Karena berteman itu sebaiknya kalau kita menangani masalah sosial seperti ini,
Teman tuh jangan pilih. Artinya membangun komunikasi ya, kepada siapapun. Betul. Temanku itu ibaratnya carilah teman mulai dari yang beribadah sampai sekalipun. Kalau kau nggak kenal sama orang yang bagaimana kamu akan menangani? Wong kamu ngomong aja nggak mau, misalnya kayak gitu ya. Itulah yang harus. Tapi jangan mencari kesalahan dari kawanmu sendiri, abis kok sebentar lagi itu loh. Gitu ya? Percaya deh sama aku. Jadi artinya saling menguatkan sebenarnya ya. Jadi, strategi yang pas begitu ya. Karena apa? Kita ini sebuah organisasi yang sebaiknya tidak punya musuh. Kita adalah organisasi yang harus merangkul semuanya seperti yang aku bilang tadi. Mulai dari yang beribadah sampai bagaimana kamu akan menangani kamu sama aja nggak mau ngomong, hanya cuma nunduk itu loh. Betul, kan nggak bisa kayak begitu. Kita harus ajak ngomong dia, kenapa kamu begini dan sebagainya. Itu, jadi jangan mencari kesalahan dan fokus harus melaksanakan ya bukan apa ya, do something better, gitu loh. Meskipun kecil. Hari ini kalau tangani satu anak, enggak apa-apa. Itu bukan nggak bagus. Itu siarkan kemana-mana. Bukan karena jumlahnya banyak gitu ya, tapi anak bisa tertolong dan itu. Artinya yang mau Ibu Rustin katakan, di antara apakah lembaga perlindungan anak, apakah Orsos apa dan sebagainya, itu saling menguatkan. Betul, dan membangun komunikasi kepada stakeholder yang ada ya. Betul sekali. Nah, jangan juga kita menjadi musuh pemerintah. Kita bukan organisasi politik. Iya, betul. Tidak ada kita keinginan menang dalam, nggak ada. Siapapun pemerintahan, ya kita memang harus mendukung program dari pemerintah itu. Ya, betul. Itu bukan pelin-pelan, tapi memang kita non politik. Ya, betul. Kita sosial. Kalau sosial tuh ya nggak ada partai. Nah ini tadi saya ingin mempertegas kembali lagi itu kan. Apa pandangan Ibu Rustin sebagai aktivis perlindungan anak, bahkan beberapa waktu lalu saya mendengar Ibu mendapatkan penghargaan sebagai bunda yang peduli dengan persoalan-persoalan anak dan perempuan gitu kan. Ini sekarang ini sudah ada suatu keadaan yang mengkhawatirkan. Apa pandangan Ibu Rustin supaya kalau sahabat-sahabat anak di Indonesia paham itu tentang misalnya melibatkan anak-anak dalam kegiatan-kegiatan politik kelompok tertentu misalnya kan banyak kan anak-anak yang dilibatkan gitu masih kecil-kecil gitu. Gimana sih pandangannya Ibu Rustin terhadap itu? Ya itu tadi gitu loh, harusnya anak tidak dilibatkan, itu harusnya. Itu tegas itu ya. Tegas tuh, tidak boleh dilibatkan. Nah, bagaimana caranya memberi pengertian kepada orang tuanya? Itu masalahnya, gitu loh. Ya. Kalau anak ini kan kayak apa? Imitatif banget ya. Emaknya teriak apa, dia teriak juga, kan gitu. Jadi ini memang harus ada aturan yang harus dilaksanakan. Law enforcement-nya harus kuat. Betul. Barang siapa yang mengajak anak usia sekian sampai sekian untuk berdemonstrasi secara bla 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 gitu, akan dikenakan pasal kayak gitu. Itu harus kalau perlu bikin ya tempel di mana-mana. Ya. Karena kita itu masih belum komputer semuanya belum ngerti, tapi harus ditempel di pohon-pohon masih seperti itu. Artinya secara tegas Ibu Rustin menolak itu itu karena melibatkan anak dalam kegiatan dan itu politik. Melanggar undang-undang, apalagi sekarang sudah ada undang-undang perlindungan anak, hidupkan itu gitu loh. Apalagi kalau itu menanamkan paham-paham radikalisme dan ujaran kebencian misalnya. Wah, itu mengerikan sekali. Bisa nggak dijelaskan oleh Ibu Rustin? Ya, banyak banget. Tapi ya memang begini, kita masuk pada sekolah gitu, saya senang banget ya waktu itu ada sekolah, waktu itu cucu saya mau masuk ke situ memang bagus gitu, ini bagus gini. Ya tapi begitu aku mendengarkan lagu yang mengkafirkan orang, aku langsung cabut, udah selesai. Sebagus apapun, sepintar apapun, sehebat apapun suasana pendidikan di sana, begitu dia sudah menyalahkan orang lain, apakah itu dari agamanya, apakah dari sukunya atau dari apa, selesai udah. Nah ini Dikbud harus jeli dan harus turun. Betul. Jangan cuma ngomong di atas doang gitu loh. Itu yang harus kita sampaikan kepada pihak pemerintah. Jujur, saya sedang membuat minta diagendakan untuk ketemu dengan Menteri Agama. Wah, luar biasa
itu bareng Bung Aris ya? Tentu ya. Okay. Saya libatin ya. Oke, pasti. Nah, sahabat anak Indonesia, hari-hari ini belakangan ini kita disuguhkan isu di mana ada informasi Pak Rustin tentang dihilangkannya Pancasila dalam kurikulum pendidikan kita. Sikapnya Bu Rustin apa terhadap? Ya tolak, tidak ada kata lain kecuali lawan dah. Karena itu merusak bangsa kita. Bagaimana seorang Kiai Hasyim Asy'ari dihilangkan dari pelajaran sejarah? Iya, satu ya. Yang kedua, masih ada yang bilang itu draft. Taruhlah itu draft. Setolol apa sih mereka sampai bikin tulisan menghilangkan itu? Ya kita tahu masih draft, tapi kan itu sudah terencana kalau begitu, kan? Betul. Nah ini kan mengerikan sekali, gitu kan? Itu yang harus kita. Ini adalah bagian juga dari Komnas Perlindungan Anak, karena anak-anak akan membaca itu, karena ini pelajaran sekolah, dan itu akan membuat ini merupakan satu nation and character building yang salah. Wah, betul. Seharusnya Pancasila itu menjadi rumah bersama kita, termasuk anak-anak. Obama aja bangganya kayak begitu sama Pancasila. Betul. Dia bilang kalau di Amerika sebetulnya yang melaksanakan Pancasila juga, tapi tanpa diomong-omongin. Kalau di kita diomong-omongin, tetapi nggak dilaksanain. Nah, inilah Ibu Rustin ya, sikapnya jelas. Oleh karena itu saya sangat merindukan terus berdiskusi dengan beliau, karena beliau juga tidak mau masuk dalam kekuasaan, tetapi lebih memperhatikan anak-anak yang membutuhkan pertolongan. Inilah Ibu Rustin. Lalu kemudian saya kira kita bisa bertanya lagi, kira-kira pandangan Ibu Rustin terhadap gerakan-gerakan perlindungan anak yang ada di Indonesia ini bagaimana, kira-kira apa yang perlu diperbaiki misalnya ya, masukan-masukan. Saya kira ini penting untuk para pegiat-pegiat perlindungan anak. Iya, jadi perlindungan kepada siapapun ya, tapi saya sebut aja perlindungan anak itu ada 4. 1 preventif, edukatif, kemudian rehabilitatif dan kuratif ya. Yang 2 ini adalah perlindungan secara secara setelah selesai permasalahan. Tapi kalau mau lindungilah mereka secara preventif edukatif. Secara pencegahan, jangan dibiarkan anak ini untuk tidak sekolah atau tidak berpendidikan, atau juga dengan cara preventif pencegahan. Jadi pencegahan dan pendidikan itu nomor 1. Itu nomor 1 ya. Itu kalau kita bicara tentang pendidikan, bahwa learning is not always schooling. Kita belajar di mana aja. Aku bikin sekolah di kolong-kolong jembatan, aku bikin pendidikan di pasar, aku bikin pendidikan di daerah gerbong kereta api yang udah nggak kepake, aku bikin di situ pendidikan. Kenapa enggak? Betul. Gitu loh. Banyak cara gitu loh. Dan jangan selalu tergiur dengan gedungnya di mana. Kenapa pula gitu loh. Yang kita tangani ini adalah manusia. Ya. Kita bisa belajar gini, contoh ya, waktu waktu tsunami. Itu kan semuanya habis. Semuanya habis. Nah, oke, kita menangani itu di Melabo. Bagaimana kita mau mendidik mereka karena mereka sudah hancur semuanya. Oke, sekarang itu pada saat tsunami Ibu Rustin juga ada di sana. Luar biasa. Kita hampir 2 tahun di situ. Allah. Tapi kalau aku bolak-balik dan yang namanya relawanku 3 bulan sekali ganti shift gitu. Di Melabo di 10 kabupaten, oke. Nah, di situ nggak ada apa-apa, tapi saya bilang semua yang ada di lingkungan kita itu adalah pembelajaran. Sekarang kita mau mendidik matematika misalnya gitu ya. Betul. Kita ambil batu yang kecil-kecil, yang agak ini satuan, yang agak gedean itu puluhan, yang gedean lagi. Iya. Gitu. Jadi seperti itu, kita bikin mudah lah gitu loh. Belajar, kita belajar di mana? Di bawah pohon kayak di mana, dan di mana aja tempat gitu bisa dimanfaatkan begitu dimanfaatkan. Jangan selalu gedungnya mana, bukunya mana. Semua ini buku. Ini juga buku, ini warnanya hitam, ini terbuat dari apa ya? Dan ini berapa dan bagaimana ini dan sebagainya. Itu semuanya bisa ditelaah. Nah, itulah yang harus kita memang kreatif. Bisanya kreatif gimana? Ya berteman. Karena aku juga bukan ahli fisika, aku bukan ahli matematika. Kita ambillah adik-adik kita yang dari relawan, mereka juga merupakan rangkaian untuk masa depan ini. Adik-adik mahasiswa. Saya sampai bilang, apalagi saya bilang kalau
relawan-relawan yang dari fakultas eksakta ya, itu mereka punya laboratorium kedokteran misalnya gitu. Betul. Dia punya, tapi kalau yang non eksakta, laboratoriumnya di mana? Di masyarakat. Betul. Gitu loh. Saya pernah menginginkan ya, bahwa gimana kalau mahasiswa-mahasiswa ini adalah punya satu pilot project perkampungan. Di situ mereka KKN-nya di situlah gitu loh. Tanganilah secara komprehensif. Ya, misalnya perekonomian, kita ajarin di sini bagaimana berekonomi, bagaimana koperasi, bagaimana UMKM dan sebagainya. Nah, nanti kalau yang melanjutkan itu akan melanjutkan ini tadi. Oh, kakak-kakakku udah mengajarkan sampai sini. Aku lanjutin, jangan lagi dimulai dari nol lagi. Gitu loh. Nah, itu sebetulnya nggak sulit kalau mau. Nah, sahabat anak Indonesia, kita sudah dengar pengalaman Ibu Rustin ya, dari proses 30 tahun yang lalu sampai kepada ya tadi diceritakan pengalamannya bersama anak-anak korban-korban tsunami di Aceh dan sebagainya, dan sampai hari ini masih eksis. Nah, ini adalah satu patut dicontoh ya, maksud saya sahabat anak Indonesia, sebagai aktivis yang sungguh-sungguh memberikan perhatiannya pada anak-anak. Nah, tentu dengan pengalaman ini bisa kita contoh, kita ambil pengalaman beliau sehingga kita betul-betul hadir di tengah-tengah anak-anak ya. Sama satu lagi, Riz. Iya, silakan. Kita harus mau belajar dari masa depan. Oke. Learning from the future. Ya, seperti juga yang namanya Joyo Boyo atau siapa lagi, banyaklah Futurul Food. Itu mereka belajar dari masa depan sebetulnya. Sebetulnya belajar dari masa depan tuh apa sih? Menganalisa ya. Kalau aku langkahku kayak begini, ntar pasti aku kayaknya begini deh. Nah, itulah yang harus diajarkan gitu loh. Learning from the future. Belajarlah dari masa depan. Aku juga belajar dari cucuku. Misalnya sekarang ada istilah, ini gabut banget. Aku mikir ya, karena dia ngomongnya bahasa Inggris terus pakai, dibilang so gabut gitu. Terus aku diam aja, gabut itu apa ya? Mau nanya masih gengsi nih. Aku buka kamus, di situ gabut nggak ada, aku bilang gitu. Terus akhirnya aku tanya sama si Yasmin, what's it gabut it look like bete gitu loh mama. Oh gitu. Jadi aku tanya, nggak ngerti kan gabut. Nggak tahu saya. Gabut, mager dan gitu. Kalau prank tahu lah kayak gitu. Jadi kita harus mau belajar gitu. Iya betul. Artinya kita terus menerus belajar dan belajar ya. Sahabat anak Indonesia, saya kira sebelum kita akhiri percakapan ini, saya ingin sedikit lagi Mbak Rustin, sayangku, berikan dulu pesan-pesan moral kepada para aktivis perlindungan anak ini supaya kita semakin kokoh, semakin banyak organisasi semakin baik. Tetapi semakin kita mempersalahkan, kita akan justru menghancurkan masa depan anak-anak. Kira-kira bisa nggak secara singkat saja Mbak Rustin memberikan nasihat-nasihat kepada kawan-kawan kita lah. Kita ini senior mereka dan sebagainya. Silakan. Sebenarnya udah kamu ngomongin terus itu. Iya, aku ngomongin aja. Sebagai bunda, sebagai ibu, sebagai aktivis ya. Silakan. Jadi gini ya, stop untuk saling menyalahkan, karena kita sudah tidak punya waktu lagi. Betul. Ya, itu yang namanya Cina udah bikin matahari satu lagi gitu loh untuk menyinari persawahan. Lah kita masih ribut aja sama ini salah apalagi. Stop menjual agama. Itu yang nomor satu juga, karena kita tidak pada tempatnya itu. Kita harus betul-betul mau bergandengan tangan dengan siapapun yang mau mengurus anak. Mantap gitu loh ya. Jadi karena kita ngurus anak. Betul, bukan ngurus politik ya. Bukan ngurus politik. Anak itu utuh dan dia berhak untuk masa depan. Itu artinya bahwa anak ini sebenarnya adalah generasi penerus keluarga dan bangsa ini ya. Jadi kalau kita menangani anak, kita merawat masa depan. Ya. Dan kemudian jangan main-main dengan nasib dengan nasib anak-anak di Indonesia ya. Saya kira sekali lagi terima kasih Ibu Rustin sudah berkesempatan mencerahkan kita semua, khususnya para aktivis perlindungan anak di seluruh Nusantara ini, termasuk keluarga-keluarga, termasuk tokoh-tokoh agama dan siapapun lah. Tetap dukung Komnas TV Anak dengan cara like, subscribe,
komen, dan share. Terima kasih Ibu Rustin. Salam anak Indonesia. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Maju.